Bab 91-95. Bab 91, aku sudah menikah. Tang Ning memandang Mo Ting saat rasa duka menyelimuti tubuhnya. Seseorang seperti Mo Ting bisa menemukan istri yang cerdas dan cantik, seseorang yang tidak membuatnya kesulitan, membuatnya khawatir atau memaksanya untuk bentrok dengan orang lain di Hairui. Namun, karena mereka ditakdirkan untuk bertemu, dia tidak akan pernah melepaskannya. Jadi, dia menundukkan kepalanya dan melihat tangan kanan Mo Ting sebelum menyelipkan jarinya di antara tangannya dan menikmati kehangatannya. Ketika seseorang berada dalam situasi yang sulit, mereka menjadi sangat rentan. Jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk Anda, saya akan melakukannya. Dan bahkan jika saya tidak bisa, saya tidak akan menyerah begitu saja. Setelah mendengar kata-kata ini, Tang Ning menangis dan tersenyum pada saat yang bersamaan, air matanya memaksa keluar dari matanya. Karena di seluruh dunia ini, hanya dia yang tahu, seberapa baik Mo Ting memperlakukannya. Mo Ting takut melihatnya menangis, tetapi kebetulan wanita ini senang menangis, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menepuk bagian belakang kepalanya dengan lembut, itu adalah caranya menunjukkan kenyamanan dan dukungan. Melihat pemandangan di depannya, Long Jie tidak ingin memecah suasana bahagia, tapi, Han Yufan sudah berulang kali menelepon lebih dari 10 kali. Long Jie ragu-ragu sebelum menyerahkan telepon ke Tang Ning. Tang Ning menyesuaikan suasana hatinya. Setelah dia tenang, dia mengangkat telepon, apa yang kamu inginkan? Namun, yang dia dengar hanyalah keheningan di sisi lain telepon. Tang Ning menjadi tidak sabar. Tepat ketika dia hendak menutup telepon, Han Yufan akhirnya berbicara, Tang Ning, aku telah dikeluarkan dari Dewan Direksi. Begitulah seharusnya, jawab Tang Ning dengan tenang. Perusahaan akan menghadapi kebangkrutan segera dan pengadilan akan menyita rumah dan mobil saya. Saya tidak punya tempat untuk berpaling sekarang, itu sebabnya saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri, saya ingin membawa Anda bersama saya. Saya sudah melihat Anda pernyataan, tetapi itu tidak akan melakukan apa-apa, itu hanya usaha yang sia-sia. Anda tidak akan dapat membersihkan nama Anda. Han Yufan dengan cepat berseru. Sepertinya dia benar-benar kehilangan segalanya tanpa sedikit pun kesempatan untuk pulih. Tang Ning, selama kamu ikut denganku, aku tidak akan keberatan dengan apa yang telah kamu lakukan dengan Tuan Li. Kita bisa kembali seperti dulu, kita akan bahagia. Aku tahu kamu masih mencintaiku, atau kamu tidak akan terus tinggal di Tianyi. Kembalilah padaku. Mendengar ini, Tang Ning mengungkapkan ekspresi ejekan dan ejekan. Dia ingin tahu bagaimana Han Yufan masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah hening beberapa detik, dia menjawab dengan suara dingin, aku tetap di Tianyi, bukan karena aku mencintaimu, tetapi karena aku ingin melihatmu menderita. Hanya saja aku tidak pernah menyangka Mo Yurou akan begitu kejam sehingga dia mengorbankan dirinya untuk menghancurkanmu. Han Yufan, kamu pergi ke neraka sendirian, aku tidak akan pergi denganmu. Begitu kata-kata Tang Ning keluar dari mulutnya, Han Yufan ingin menjawab, tetapi pada saat itu, Mo Ting berbicara di samping telinga Tang Ning, aku akan pergi ke ruang belajar untuk menangani beberapa hal. Tang Ning tercengang sesaat sebelum memahami niat Mo Ting, dia tidak lagi ingin bersembunyi di depan Han Yufan. Jadi, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan menjawab Mo Ting, jangan nyalakan AC terlalu tinggi. Oke, Mo Ting mengangguk. Meskipun Mo Ting merasa cukup yakin untuk memasuki ruang kerja, dia masih menelepon Lu Qi, kirim seseorang untuk mengawasi Han Yufan. Jangan biarkan dia pergi kemanapun dia tidak seharusnya dan jangan biarkan dia pergi dekat media. Ya, Presiden. Setelah meletakkan teleponnya, Mo Ting membuka dokumen di sampingnya seolah tidak terjadi apa-apa. Apakah Han Yufan mengira dia bisa kabur begitu saja setelah menyakiti Tang Ning berkali-kali? Melalui telepon, Han Yufan mendengar suara seorang pria yang datang dari ujung Tang Ning dan mendengar nada bicara mereka yang penuh kasih sayang. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin, mirip dengan saat dia memergoki Mo Yurou berselingkuh. Siapa pria tadi? Itu bukan urusanmu, jawab Tang Ning dengan tenang. Taning, Han Yufan berteriak dengan marah, katakan padaku, apakah kamu benar-benar tidur dengan Liu? Dan apakah kamu tinggal bersama pria lain sekarang? Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Han Yufan, jangan lupa, hubungan kita sudah lama berakhir. Kamu tidak berhak mempertanyakan dengan siapa aku. Aku sudah menikah, Tang Ning tiba-tiba memotongnya di tengah kalimat. Dengan menggunakan berita yang eksplosif ini, dia membuat Han Yufan benar-benar terdiam. Mulai sekarang,
urusanku benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Menikah. Tang Ning, apakah kamu berbohong? Kamu, menikah. Kamu pikir dengan keadaanmu saat ini seseorang akan menikahimu? Seru Han Yufan histeris. Alih-alih mengatakan dia tidak percaya sepatah kata pun, sebenarnya dia hanya membohongi dirinya sendiri. Di sisi lain telepon, jawabannya benar-benar hening. Jadi, kamu benar-benar sudah menikah. Han Yufan mengusap kepalanya, dia tiba-tiba merasa seperti pisau telah menusuk hatinya. Rasa sakit membuatnya sulit bernapas. Ini tidak benar, dia seharusnya tidak merasa seperti ini. Dia telah mencintai Mo Yurou selama ini dan tidak pernah memiliki perasaan terhadap Tang Ning. Namun, tiba-tiba mendengar Tang Ning telah menikah dengan orang lain, Han Yufan merasa jiwanya telah ditarik keluar dari tubuhnya dan yang tersisa hanyalah cangkang kosong. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Ning yang mengikutinya berkeliling dan melakukan segalanya untuknya, bagaimana mungkin dia sekarang menjadi milik orang lain? Dalam hati Han Yufan, dia selalu bermimpi, mimpi bahwa tidak peduli seberapa buruk dia memperlakukan Tang Ning dan seberapa banyak dia menyakitinya, selama dia melambaikan jari, dia akan berlari kembali padanya, mimpi yang selama ini dia hanya berdebat dengannya demi itu. Namun, beberapa saat yang lalu, Tang Ning sebenarnya telah mengumumkan bahwa dia telah menikah. Han Yufan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat air mata mengalir keluar dari sudut matanya. Tang Ning, apakah kamu lebih suka menikah dengan pria tua daripada berdamai denganku? Jangan bilang kamu tidak tahu kalau kamu menjijikkan, suara Tang Ning semakin dingin. Dia menyadari, dalam hati Han Yufan, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan menganggap dia telah melakukan sesuatu yang salah. Dia selalu mendominasi bahkan tanpa sedikit pun kepercayaan atau rasa hormat padanya. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang kamu nikahi? Meskipun Mo Ting telah memutuskan untuk mengungkapkan dirinya di depan Han Yufan, Tang Ning tidak ingin membuat keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengannya. Jadi dia mendorong pintu ruang belajar, menutup telepon dan bertanya pada Mo Ting, Han Yufan ingin tahu siapa kamu. Mo Ting melirik ponsel Tang Ning. Matanya yang berwarna kastanya menatap dalam saat dia melambai pada Tang Ning untuk duduk di pangkuannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menjawab, ayo kita temui dia kalau begitu. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputnya agar dia bisa bertemu denganku. Dengan identitas Mo Ting, dia bukanlah seseorang yang Han Yufan bisa lihat begitu saja. Han Yufan tidak layak. Bab 92, kamu tidak layak dibandingkan dengannya. Insiden, brothel, Tianyi telah menjadi sangat viral. Meskipun Tang Ning telah masuk pada waktu yang wajar untuk memberikan tanggapan dan melakukan upaya PR, dia tidak dapat melibatkan orang lain untuk bekerja sama. Jadi, dalam industri hiburan yang kompleks, pernyataannya dengan cepat hilang dan terlupakan. Tidak lama kemudian, Tianyi Entertainment merilis surat permintaan maaf sederhana. Namun, surat itu tidak berguna, tidak hanya tidak memulihkan citra perusahaan, bahkan membuat insiden itu berlarut-larut lebih lama. Untuk pertunjukan yang sedang dinegosiasikan oleh Tang Ning, klien memutuskan untuk menggantinya dengan model lain. Selain itu, semua acara endorsement yang sudah ia sepakati tiba-tiba hilang kontak. Tang Ning, iya, maaf, tapi kami tidak berani menggunakanmu, kami sudah menggantikanmu. Tang Ning, menurutku citramu tidak cocok untuk kami. Maaf, tapi kami harus menggantikanmu. Karena kamu tidak takut naik ke tempat tidur orang lain, mengapa kamu takut kehilangan iklan? Beberapa klien ini dianggap sopan, ada beberapa yang mengumpat lugas. Long Jie meletakkan ponselnya dan menatap Tang Ning tanpa daya. Tang Ning dengan lembut menepuk pundaknya, tidak apa-apa, jangan biarkan Mo Ting tahu tentang ini. Apakah menurutmu Big Boss belum tahu? Long Jie menghela nafas. Dia mengerti industri ini adalah tentang ketenaran dan kekayaan dan kenyataannya terlalu menakutkan. Aku akan terus menelepon, selama masih ada harapan. Setelah berbicara, Long Jie menelepon nomor selanjutnya. Anehnya, mereka setuju untuk bertemu langsung dengan Tang Ning untuk berdiskusi. Namun, ketika Tang Ning muncul, mereka memintanya menjadi model telanjang. Kamu terlalu ofensif. Kamu sudah melakukan yang lebih buruk, apa gunanya menjaga martabatmu? Pria itu memandang Tang Ning dengan jorok. Di antara kelopak matanya yang tipis ada pandangan tidak peduli dan ejekan. Tang Ning tidak berbicara, dia hanya melihat kartu nama pria itu dan memasukkan nama itu ke dalam benaknya.
Pria itu merasa sedikit terancam oleh tatapan sedingin es Tang Ning saat butir-butir keringat muncul di dahinya. Long Jie, bantu aku mencari tahu apakah, di antara media, ada reporter yang akrab dengan Liu. Tang Ning tiba-tiba menginstruksikan Long Jie dalam perjalanan pulang. Dia berpikir sebentar dan melanjutkan, lihatlah kesepakatan antara Han Yufan dan Liu. Syarat pertama adalah melepaskan Mo Yurou. Ini berarti Han Yufan sudah tahu tentang hubungan mereka. Tapi, poin yang paling penting adalah, ulang tahun Han Yufan. Tang Ning dengan hati-hati mencari di ingatannya dan mengingat panggilan telepon yang dia terima dari Han Yufan. Hari itu adalah pertama kalinya dia memintanya untuk kembali ke sisinya. Long Jie, cari sekretaris Han Yufan, dia mungkin akan tahu sesuatu tentang apa yang terjadi hari itu. Juga, teruslah mencari Liu. Selama upacara penghargaan, aku sudah memberitahu Mo Yurou bahwa kita impas. Awalnya aku berencana untuk membiarkannya pergi, tapi siapa sangka dia akan pergi dan menghancurkan dirinya sendiri. Jika itu yang dia inginkan, maka kita akan memberikannya kepada dia kemudian. Kita mungkin juga mengirim Han Yufan dan Liu pergi untuk menemaninya. Tang Ning, Long Jie sedikit terkejut. Maaf, pikiranku kemana-mana akhir-akhir ini. Aku hampir lupa ini adalah industri di mana kamu harus bergantung pada dirimu sendiri. Ejekan dari pria tadi seperti panggilan untuk membangunkan, aku sekarang benar-benar terjaga. Aku tahu sekarang bahwa jika saya tidak bekerja keras, saya mungkin harus memulai dari awal lagi, atau bahkan lebih buruk lagi. Aku tidak percaya, di mata orang-orang, aku sekarang telah membungkuk serendah model telanjang. Long Jie menatap Tang Ning, matanya bijaksana dan tenang, sepertinya dia tidak lagi tersesat dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ketika seseorang dirobohkan, bukankah mereka akan bangkit kembali? Skenario kasus terburuk adalah memulai lagi. Secara online, orang-orang masih mengajukan argumen mereka terkait insiden tersebut. Misalnya, beberapa orang berpendapat bahwa tanggal dan waktu perjanjian ditandatangani tidak lama sebelum upacara penghargaan, jadi tidak mungkin Liu punya waktu untuk meyakinkan para juri untuk memberikan penghargaan kepada Tang Ning. Namun, yang lain menjawab dengan mengatakan, hanya karena perjanjian ditandatangani pada saat itu, bukan berarti Tang Ning belum menghubungi Liu sebelumnya. Bukti paling langsung adalah ketika mereka duduk bersebelahan di Bright Night Gala dan bahkan berjalan di karpet merah bersama. Tang Ning melihat-lihat diskusi, tetapi itu tidak terlalu penting baginya seperti apa yang baru saja terjadi. Dia tahu dia akan bisa membuat orang-orang yang marah ini merasa malu dengan kata-kata yang mereka keluarkan hari ini. Setelah kembali ke Hyatt Regency, Luce sedang menunggu Tang Ning di pintu depan. Nyonya, Presiden telah meminta saya untuk mengantar Anda. Apakah kita akan pergi ke Hairui? Tidak, dia ingin makan siang bersama. Beberapa saat kemudian, Han Yufan tiba di sebuah restoran dengan rasa ingin tahu dan menemukan Tang Ning sedang duduk sendirian di dalam. Han Yufan melihat dirinya sendiri dan menyadari betapa tidak pada tempatnya, dia tidak bisa menahan perasaan sadar diri. Dia menyadari Tang Ning terlihat nyaman dan santai dalam suasana seperti ini. Wanita yang pernah berdiri di sisinya, kini anggun dan berwibawa. Dia pernah menjadi seseorang yang dia abaikan, tapi sekarang dia seperti mutiara yang bersinar yang bahkan tidak bisa dia dekati. Kamu di sini? Tang Ning meliriknya sekilas. Tentu saja, aku harus datang untuk melihat siapa suami barumu. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh di bawah dorongan hati. Tang Ning mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi serius Han Yufan, dia tidak bisa menahan tawa. Han Yufan, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jangan bilang suamimu sangat toleran sehingga dia bisa menanggung semua skandal yang tersebar luas tentangmu. Bahkan aku tidak bisa tidak curiga bahwa kamu tidur dengan Liu. Aku benar-benar ragu dia tidak bereaksi, sama sekali. Kamu tidak layak dibandingkan dengan dia, jawab Tang Ning dengan nada dingin. Han Yufan, apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan setiap hari sejak menikah dengannya? Aku telah memikirkan tentang tahun-tahun yang kita habiskan bersama dan bagaimana meskipun itu telah terjadi dan sudah diatur, aku masih sangat menyesalinya. Petik 2. Bahkan jika kamu menyesalinya, kamu tidak bisa menghilangkannya. Bibir Tang Ning berkedut, dia akan menjawab, tapi, di pintu masuk restoran, sebuah siluet baru saja muncul. Han Yufan langsung mengenali sosok itu, CEO dari Hairui Entertainment. Siapa sangka dia bertemu Mo Ting di sini. Dia sangat menyadari perbedaan statusnya dibandingkan dengan pria ini,
Moting bisa menghancurkannya berkeping-keping tanpa mengangkat satu jari pun. Pada saat itu, dia ingat bagaimana Han Ruoxue sebelumnya menyinggung Hairui, jadi dia menundukkan kepalanya dan menghindari kontak mata, bahkan dia tidak mengerti mengapa dia merasa seperti ini. Melihatnya, Tang Ning tahu, apa yang dia rasakan saat ini adalah inferioritas. Han Yufan berpura-pura melihat Tang Ning untuk menutupi kecanggungannya, sementara Tang Ning mencibir ke dalam. Dia kemudian menyapa Moting dengan senyum lembut, aku sudah memesan favoritmu, steak. Moting berjalan di depan kedua orang itu sementara Han Yufan menatapnya dengan kaget. Dia dengan lembut membungkuk dan mencium dahi Tang Ning sebelum duduk di sampingnya, apakah kamu sudah menunggu lama? Aku juga baru saja tiba. Mulai, sekarang, aku akan mencoba yang terbaik untuk menjadi lebih awal darimu. Moting membelai rambut Tang Ning dengan meminta maaf. Sementara itu, Han Yufan duduk diam berharap dia bisa menggali lubang untuk dirinya sendiri untuk bersembunyi. Dibandingkan dengan pria ini, dia seperti pengemis yang miskin dan menjijikkan. Babak 93, Han Yufan, tersesat. Bahkan, menggambarkan dirinya sebagai seorang pengemis bahkan tidak cukup rendah bila dibandingkan dengan Moting. Tidak, dia tidak bisa menerimanya. Bagaimana Tang Ning bisa menikah dengan Moting? Tang Ning yang tidak dia inginkan, bagaimana dia bisa menikah dengan pria paling misterius dan berkuasa di industri hiburan? Ini tidak mungkin benar, dia pasti sedang bermimpi. Setelah menenangkan Tang Ning, Moting akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Han Yufan. Mata tajamnya yang dingin seperti elang yang melihat mangsanya. Bibir montoknya yang seksi bergerak sedikit, sepertinya Tuan Han tidak terbiasa dengan makanan di sini. Suaranya yang dalam dan lembut sudah cukup untuk membuat hati siapapun bergidik. Han Yufan merasakan getaran di punggungnya saat dia menelan ludah dengan gugup. Setelah mendengar kata-kata sedingin es Moting, dia jatuh dari kursinya dan mendarat di lantai, reaksinya yang memalukan membuat pelayan sulit menahan tawa mereka. Kalian nikmati makanan kalian, aku pergi dulu, Han Yufan ingin bangun dari lantai, tapi... Kamu mau pergi? Moting mengangkat pandangannya dengan acuh tak acuh sambil melanjutkan, kemana kamu ingin pergi? Mendengar suara Moting, pelayan di dekat pintu keluar segera memblokir pintu. Sudah jelas, sejak Han Yufan menginjakan kaki di restoran, dia tidak akan pergi dengan mudah. Bukankah Tuan Han ingin bertemu denganku? Kita bahkan belum banyak bicara dan kamu sudah ingin pergi. Moting dengan lembut memotong steak di depannya saat dia melirik Han Yufan. Setelah memotong steak, dia dengan serius meletakkannya di depan Tang Ning. Han Yufan tetap duduk di lantai sambil gemetaran, tidak mungkin dia bisa menolak Moting. Aku bisa melangkah keluar untuk membersihkan nama Tang Ning, untuk memperjelas bahwa dia tidak naik ke tempat tidur siapapun. Han Yufan berpikir inilah yang diinginkan Moting dan alasan dia memutuskan untuk menemuinya. Namun, Moting sedikit tersenyum, apakah menurutmu Tang Ning membutuhkan bantuanmu? Moting berhenti memotong dan menatap Han Yufan, dia sudah lama tidak membutuhkanmu. Dengan adanya aku, kamu bukan apa-apa. Han Yufan ketakutan, dia tiba-tiba menyadari dia tidak tahu apa tujuan Moting untuk menemuinya. Jika bukan karena dia ingin dia membersihkan nama Tang Ning, lalu apa itu? Apakah dia hanya ingin mempermalukannya? Atau mungkin, apakah Moting ingin melihatnya benar-benar kalah dan tak berdaya? Presiden Mo, kalau begitu, apa yang kamu rencanakan denganku? Han Yufan terlalu gugup, Moting hanya ingin menanyainya, tapi Han Yufan entah bagaimana merasakan bahaya dari kata-katanya. Dia merasa harga dirinya telah benar-benar diinjak-injak oleh Moting. Mengenai itu, kamu perlu bertanya pada istriku. Moting menoleh dan menyerahkan kekuasaannya kepada Tang Ning. Nada suaranya penuh perhatian dan lembut, sangat berbeda dengan saat dia berbicara dengan Han Yufan. Han Yufan tiba-tiba mengerti maksud Moting, dia membalas dendam untuk Tang Ning. Han Yufan mengangkat kepalanya dan menatap Tang Ning, wanita yang tampaknya tidak terpengaruh oleh dunia diam-diam menikah dengan bos besar industri hiburan. Hatinya dingin saat dia mencibir, dia merasa semua pria itu sama, seorang pria dengan identitas dan status seperti Moting, dapat memiliki siapapun yang dia inginkan di sisinya. Menurutmu berapa lama dia akan menginginkanmu? Tang Ning bisa melihat ejekan di mata Han Yufan, tapi dia tidak peduli. Tang Ning, kamu sudah mengubahku menjadi lelucon, apalagi yang kamu inginkan? Katakan saja padaku secara langsung. Aku tidak pernah menyangka kamu begitu licik. Apakah kamu ingin tahu hari apa Moting dan aku menikah?
Tanggal 19 Agustus, Tang Ning memotong kata-kata Han Yufan dengan nada dingin. Setelah mendengar kata-kata Tang Ning, tanggal 19 Agustus itu adalah hari dia seharusnya menikah dengan Tang Ning dan juga hari dia meninggalkannya untuk bersama Mo Yurou. Di atas segalanya, itu adalah hari di mana dia memaksa Tang Ning menjadi pengganti Mo Yurou di Crown Star Show. Lalu kenapa? Kenapa kamu tidak menggunakan? Gunakan tangan Moting untuk membalas dendam padamu. Tang Ning melanjutkan pertanyaannya untuknya, nada suaranya mengandung rasa ejekan, karena aku tidak ingin mengotori tangan Moting. Setelah mendengar kata-kata Tang Ning, hawa dingin menyapu tubuh Han Yufan. Yang harus Tang Ning lakukan, adalah mengumumkan hubungannya dengan Moting dan tidak ada yang berani memandang rendah dirinya lagi. Namun dia memilih untuk menanggung semua kesalahpahaman dan penderitaan yang dia alami untuk sampai ke tempat dia hari ini. Tapi dia tidak melakukannya, kenapa? Jadi, kamu benar-benar tidak mengandalkan metode kotor apapun untuk mencapai posisimu hari ini. Tidak semua orang seperti kamu dan Mo Yurou. Han Yufan, 3 tahun lalu aku adalah model top di Beijing, sekarang, 3 tahun kemudian, aku bisa melakukannya lagi. Aku akan membuktikan diriku kepada semua orang. Tentu saja, termasuk kamu. Han Yufan mendengarkan kata-kata Tang Ning dan tiba-tiba tertawa keras, tawanya sangat palsu bahkan dia merasa agak dipaksakan. Jangan bilang orang yang tahu Mo Ting adalah suamimu tidak memperlakukanmu berbeda. Hanya kamu yang tahu, Tang Ning menekankan sambil menatap Han Yufan. Sampai sekarang, kamu adalah satu-satunya yang tahu tentang hubungan kita. Han Yufan menatap Tang Ning dengan kaget. Pada akhirnya, dia menunduk dengan ekspresi kalah. Aku tidak percaya ada orang sepertimu di dunia ini. Kamu memiliki sumber daya yang begitu besar, namun kamu tidak menggunakannya. Aku tidak percaya ada benar-benar ada seseorang sepertimu, haha. Di dunia ini, tidak setiap hubungan didasarkan pada penggunaan satu sama lain, sama seperti caraku memperlakukanmu dulu, dan mulai sekarang, caraku memperlakukan Moting, kemampuan sendiri untuk mencapai tujuan saya dan kembali ke titik tertinggi yang pernah saya alami. Mungkin bagi Anda, dia dianggap sebagai sumber daya, tetapi bagi saya, hubungan saya dengan Moting bukan tentang menggunakan satu sama lain, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah Anda lakukan memahami. Pada saat ini, Han Yufan merasa hatinya terluka, dia juga pernah memiliki hati tulus Tang Ning, namun, dia memperlakukan perhatiannya sebagai keuntungan, persyaratan, alat untuk pertukaran. Jadi ternyata, tanpa dia, hidup Tang Ning lebih baik dan lebih menakjubkan. Dia bahkan bisa menikah dengan siapapun yang dia inginkan. CEO Hairui. Bahkan jika dia bekerja keras selama 10 masa hidup, dia tidak akan bisa mencapai level Moting. Bagaimana dia bisa begitu bodoh dan bodoh untuk dibutakan oleh Mo Yurou? Jika dia tidak pernah mengkhianati Tang Ning, apakah semuanya akan berbeda sekarang? Aku pernah memikirkan 1000 cara untuk menyiksamu, tapi, siapa sangka, Mo Yurou menggunakan cara terburuk. Han Yufan, kamu akhirnya kehilangan segalanya. Aku tidak berharap untuk hal lain, aku juga tidak memiliki niat untuk menginjakmu saat kamu jatuh. Aku masih harus melanjutkan hidupku dan dalam skema ini, kamu bukan apa-apa. Jadi, Han Yufan, tersesat. Tang Ning mengangkat kepalanya, matanya lebih dingin dari sebelumnya. Mulai sekarang, jangan muncul dimanapun di Beijing dan pasti tidak muncul di hadapanku. Bab 94, membersihkan ketidakadilan. Tersesat. Mendengar dua kata ini, Han Yufan terkejut. Tang Ning tidak pernah berbicara kepadanya seperti ini, terutama dari tempat yang sangat tinggi. Han Yufan merasa seperti badut, mengungkapkan sisi dirinya yang paling memalukan kepada Tang Ning, sementara tanpa sadar merasa bangga pada dirinya sendiri dan berpikir dirinya tak terkalahkan. Hal yang bahkan lebih sulit untuk diterima adalah bahwa dia pernah menyebut Tang Ning selastriste, namun, kata ini tampaknya telah memantul darinya dan menamparkan wajahnya dengan rasa sakit yang membakar. Han Yufan ingin membalas, tetapi melihat tangan Moting terjalin dengan tangan Tang Ning, mulutnya terbuka, namun tidak ada kata yang keluar. Yang bisa dia lakukan hanyalah bangkit dari lantai tanpa daya dan meninggalkan restoran di depan tatapan geli semua orang. Setelah meninggalkan restoran, dia menemukan tempat terpencil dan meninju dinding dengan marah. Tapi, meskipun dia menyesal, dia tidak bisa lagi mundur, tidak hanya dia kehilangan status dan reputasinya, dia juga kehilangan harga dirinya. Ini adalah konsekuensi dari selingkuh dan berselingkuh, itu adalah pilihan yang telah dia buat dan karma mengikuti di belakangnya. Tidak lama kemudian,
Mo Ting dan Tang Ning juga meninggalkan restoran. Setelah menahan diri sejenak, Han Yufan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejar Tang Ning. Namun, dia dihentikan. Apakah kamu belum menyerah? Dia hampir lupa, Tang Ning dan Mo Ting sudah menjadi pasangan suami istri. Apa gunanya dia mengejarnya? Tang Ning sudah menikah dengan pria terbaik di Beijing dan pria ini bisa memberikan semua yang dia inginkan. Aku hanya ingin menebus semua yang telah kulakukan pada Tang Ning. Aku bisa melakukan apa saja. Tidak perlu, kata Lu Ce dengan dingin, dengan presiden kita ada untuk melindunginya, tidak mungkin Nyonya akan menderita, tolong jangan membuat diri Anda terdengar sama pentingnya dengan presiden kita. Tidak, Lu Ce. Tang Ning sepertinya telah mendengar percakapan mereka saat dia memanggil Lu Ce. Setelah mendengarkan instruksi pasangan itu, Lu Ce kembali ke Han Yufan dan bertanya, Nyonya ingin tahu kapan kamu mengetahui ada sesuatu yang terjadi antara Mo Yurou dan Liu. Campakne Hotel, kamar 3029. Aku memergoki mereka sedang tidur bersama. Hotel ini memiliki rekaman keamanan. Terima kasih. Setelah menjawab dengan satu kata sederhana, Tang Ning menutup pintu mobil. Dia tidak melirik Han Yufan lagi, juga tidak berbalik. Mendengar jawaban dari Tang Ning ini, membuat Han Yufan merasa beban berat telah diangkat dari pundaknya saat dia akhirnya rileks. Mengapa dia harus sampai pada titik ini untuk menyadari betapa hebatnya Tang Ning? Tang Ning, Tang Ning. Han Yufan menyaksikan saat mobil sport Mo Ting melaju ke kejauhan, pandangannya mengikuti Tang Ning. Namun, dia putus asa, karena dia tahu, tidak mungkin dia bisa merebutnya dari tangan Mo Ting. Sebenarnya, Tang Ning berterima kasih kepada Han Yufan karena kesopanan, seperti yang dia lakukan kepada orang asing. Yang paling penting, dia ingin Mo Ting mengerti di mana dia berdiri tentang masalah ini, semuanya sudah berakhir dan dia akan terus bergerak maju dengan Mo Ting di sisinya. Mo Ting, jangan merasa menyesal, ini semua adalah bagian dari masa lalumu. Mo Ting segera melihat melalui Tang Ning saat dia dengan lembut menyentuh pipinya, jika kamu tidak dapat menemukan kelegaan, maka carilah alasan untuk dirimu sendiri, semua penderitaan yang kamu lalui, adalah agar kamu bisa bertemu denganku. Tang Ning tertawa, kata-kata Mo Ting menghiburnya, Presiden Mo, terima kasih telah bersikap baik padaku. Nyonya Mo, kamu terlalu sopan. Mo Ting memiringkan kepalanya dan mencium telinga Tang Ning dengan lembut. Tang Ning santai dalam pelukan Mo Ting, tidak khawatir sama sekali bahwa Han Yufan akan mengungkapkan hubungan mereka. Selain mengetahui tidak ada lagi yang percaya pada kata-kata Han Yufan, Mo Ting telah mengambil tindakan pencegahan. Meskipun Han Yufan sekarang telah dikalahkan, Tang Ning masih terjebak dalam posisi yang sulit. Dia masih menjadi pemanjat ranjang di bibir semua orang, sedangkan Mo Yurou dan Liu lolos dari implikasi. Bukankah Mo Yurou selalu memikirkan dirinya sendiri? Demi memajukan karirnya, dia akan melakukan apa saja. Jika dia tahu Tang Ning telah menikah dengan Mo Ting, bagaimana reaksinya? Mo Yurou menghabiskan sebagian besar hidupnya bermain trik dan mencuri barang, namun pada akhirnya, dia ditinggalkan dengan tangan kosong. Mungkin karena Han Yufan akhirnya menemukan hati nuraninya, dia meninggalkan Tang Ning sebuah petunjuk, memberitahunya di mana dia menangkap kecurangan Mo Yurou. Namun, sebelum Tang Ning bereaksi, Mo Ting sudah selangkah lebih maju. Lu Ce, kirim seseorang untuk menyelidiki Hotel Campakne, aku ingin semua catatan masa inap Liu. Pada saat yang sama, Long Jie juga membuat penemuan baru. Tang Ning, saya menemukan seorang reporter yang telah mengikuti si brengsek itu selama 6 bulan terakhir. Dia memiliki banyak bukti bahwa Liu melanggar peraturan. Anda akan dapat menghapus ketidakadilan segera. Mari kita selangkah demi selangkah. Tang Ning tidak ingin terlalu terburu-buru karena tidak peduli berapa banyak bukti yang dia temukan. Dia tetap tidak dapat membuktikan bahwa dia telah menerima penghargaannya secara adil dan jujur. Dia masih membutuhkan waktu untuk mengerjakannya. Namun, saat dia menekankan hal ini, panitia penyelenggara penghargaan model tahunan merilis sebuah pernyataan. Pertama, mereka mengakui bahwa Liu memang telah melanggar aturan dengan ikut serta dalam operasi di bawah meja dan penghargaan 10 model teratas telah menerima suara palsu, memungkinkan Mo Yurou menerima penghargaan alih-alih model lain. Terhadap semua ini, panitia penyelenggara sangat menyesal dan menyesal. Kedua, mereka ingin menyampaikan penghargaan kontribusi khusus. Panitia penyelenggara mendaftarkan semua juri yang terlibat dalam pemilihan pemenang, nama Liu tidak ada dalam daftar. Yang terpenting, penghargaan itu didasarkan pada data nyata dan pengaruh aktual.
Tren Oriental Tangning memang tetap berada di peringkat teratas pencarian di AS dan menggemparkan publik. Data seperti ini tidak bisa dihancurkan. Bahkan anti-fans tidak bisa menyangkalnya. Tidak hanya panitia penyelenggara yang mengeluarkan pernyataan, pada pukul 19 malam itu mereka juga mengadakan konferensi pers untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar kejadian tersebut. Meskipun penyelenggara sudah keluar untuk membereskan situasi, Tangning tahu dia masih kehilangan satu bukti terakhir. Kepolosan dan penghargaannya, dia akan membuktikan keduanya kepada publik. Dia akan membuktikan bahwa yang dia andalkan hanyalah kerja kerasnya sendiri. Alasan mengapa insiden ini menjadi begitu viral bukan hanya karena memalukan, tetapi juga karena ada seseorang yang menyulutnya secara diam-diam, kata Mo Ting sambil melihat laporan yang diberikan kepadanya oleh Luce. Dia jelas sumber media mana yang dikuasai Hairui dan mana yang dikendalikan oleh pesaingnya. Lihatlah semua perusahaan media ini, semuanya berada di bawah Cheng Tian Entertainment. Dari kelihatannya, pertunjukanmu di Prancis benar-benar menciptakan musuh untukmu. Tapi jangan khawatir, ketidakbersalahanmu akan terbukti cepat atau lambat. Tangning bersandar pada tubuh Mo Ting, terasa hangat dan nyaman. Kalau begitu, apakah kamu masih ingin aku pergi ke Cheng Tian? Tentu saja, satu-satunya alasan mengapa insiden ini begitu sulit untuk ditangani adalah karena kamu tidak memiliki timmu sendiri. Ning, jika kamu menginginkan sesuatu, apakah kamu takut bertarung dengan Cheng Tian untuk itu? Bab 95, tidak lagi berhutang satu sama lain. Tentu saja, dia tidak takut dengan persaingan kecil. Dibandingkan dengan para model yang karirnya mulus, dia telah mengalami pasang surut yang adil dan melihat menembus kegelapan dunia. Jadi, apa yang bisa dia takuti? Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh seorang kekasih, diinjak-injak oleh seorang wanita simpanan dan dipojokkan oleh salah satu agensi model papan atas. Sebaliknya, orang-orang yang saat ini menikamnya dari belakang harus menjadi orang yang ditakuti. Memikirkan hal ini, Tangning menjadi tenang, kecemasan di hatinya juga mulai memudar. Sayang, kamu perlu tahu, meskipun Hairui milikku, aku milikmu. Jadi, selama kamu mau, tidak ada seorang pun di industri ini yang bisa menjadi lawanmu. Hanya saja kamu tidak mau menangani hal-hal dengan cara itu. Tangning membenamkan dirinya lebih dalam di pelukan Mo Ting, mencoba yang terbaik untuk menyerap kehangatan dari tubuhnya, dia seperti obat yang tidak bisa dihentikannya. Ya, aku memilikimu, gumam Tangning. Setelah dia berbicara, dia duduk dan mencium Mo Ting di antara cekungan lehernya, aku menginginkanmu. Hah, Mo Ting tidak mendengar dengan jelas sehingga memberinya suara bertanya sambil menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tangning meraih leher Mo Ting dan mengulang di telinganya, aku menginginkanmu. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, Mo Ting mengangkatnya ke dalam pelukannya dan menuju ke kamar tidur. Wajah Tangning tersapu dengan senyum puas, dia ingin dekat dengannya. Dia menginginkan perasaan memiliki dia di dalam dirinya, bisa lebih dekat ke jantungnya dan mendengar detak jantungnya yang stabil. 7 malam, konferensi pers untuk panitia penyelenggara penghargaan model tahunan diadakan di bawah sorotan. Penanggung jawab sedang duduk di atas panggung menunggu untuk diwawancarai. Dia secara khusus di sini untuk menjawab semua pertanyaan tentang hakim yang melanggar aturan pada pemilihan penghargaan tahun ini. Apakah kesepakatan antara Tianyi dan artis, Liu, nyata? Artis wanita mana yang terlibat dalam skandal panjat ranjang? Iya, itu nyata. Menurut penyelidikan kami saat ini, satu-satunya artis yang terlibat dalam skandal ini adalah Mo Yurou dari Tianyi. Meskipun Tangning disebut-sebut, dia tidak melanggar aturan apapun, penyelenggara menekankan kebenarannya. Bagaimana kamu bisa menjamin Tangning tidak bersalah? Bahkan jika Liu tidak mengambil bagian dalam proses pemungutan suara penghargaan kontribusi khusus, bagaimana kita tahu dia tidak menyuap hakim lainnya? Tianyi Entertainment adalah perusahaan yang murah. Agar Tangning sampai ke tempatnya sekarang, dia pasti naik ke tempat tidur seseorang, kan? Mengenakan jas dan sepatu kulit, panitia menyadari apa yang terjadi setelah mendengar pertanyaan wartawan. Mereka tidak di sini untuk mengejar kebenaran atau mencari tahu tentang pelanggaran hakim. Mereka di sini untuk mempersulit keadaan. Tangning, dia sudah terbiasa melihat pemandangan seperti ini, dalam industri, adalah normal bagi orang untuk berbicara buruk tentang satu sama lain di belakang mereka. Tapi, jika mereka ingin menggunakan The Annual Model Award sebagai platform untuk menantang Tangning, mereka terlalu jahat dan percaya diri. Penyelenggara tersenyum sedikit sebelum menanyai para wartawan,
situs web kami telah merilis proses pemungutan suara untuk penghargaan kontribusi khusus. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah, kontribusi model mencapai 70% dari poin pemilihan. Saya pikir sudah jelas apa yang Tang Ning telah tercapai, hanya 30% sisanya yang terdiri dari suara para juri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Tang Ning atau Liu memiliki kekuatan untuk menyuap semua hakim? Alasan saya duduk di sini hari ini adalah karena saya percaya mengatakan yang sebenarnya. Jika media di sini untuk menjadi egois, mengabaikan kebenaran dan memanipulasi publik, maka saya sarankan Anda menggunakan platform lain untuk memfitnah Tang Ning. Beberapa perusahaan media yang niat sebenarnya telah terungkap dengan cepat menghindari kontak mata dan berhenti berbicara. Tianyi Entertainment memang murah, tapi tidak semua orang dari sana buruk. Misalnya, jika orang tua Anda adalah penjahat atau penjudi, apakah itu berarti Anda sama? Saya tidak berhak menilai orang seperti apa Tang Ning itu, tetapi arti kata-kata tidak apa-apa. Fakta bahwa kalian telah menyebarkan berita Tang Ning naik ke tempat tidur orang lain tanpa bukti, menunjukkan bahwa demi mendapatkan perhatian publik, Anda telah meninggalkan hati nurani Anda. Saya pikir kalian adalah akar dari semua kejahatan, namun di sini Anda mempermalukan Tang Ning karena menjadi pemanjat tempat tidur. Anda hanyalah pot yang menyebut ketel hitam. Petik 2. Mengenai efek negatif apapun pada publik yang terjadi karena penghargaan model tahunan, saya ingin memberikan permintaan maaf yang tulus atas nama panitia. Tang Ning sedang duduk di sofa rumahnya menonton siaran langsung konferensi pers dalam diam. Penyelenggara sebenarnya sangat jujur dan berani membentak para reporter di depan semua orang. Dalam situasi yang begitu sulit, mereka membela ketidakbersalahannya. Jarang melihat seseorang di dunia ini yang masih cukup berani untuk mengatakan kebenaran. Begitu Tang Ning selesai berbicara, dia menerima panggilan telepon dari Long Jie. Reporter yang memegang bukti melawan Liu menolak untuk bekerja sama, dia meminta sejumlah besar uang. Sepertinya orang memilihnya karena dia baik, bahkan reporter biasa ini ingin memanfaatkannya. Long Jie, kembalilah, aku benci diperas, suara Tang Ning tetap tenang. Tetapi, kami akan memikirkan hal lain, percayalah padaku. Long Jie tidak punya pilihan selain kembali dengan tangan kosong setelah berdebat dengan reporter. Tang Ning, reporter seperti ini hanya menginginkan uang. Karena dia bisa membantu kita, jika kita tidak memberi dia uang, dia juga bisa menghidupkan kita. Jika kamu memulainya, dia akan terus memeras kita. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Dia berpengalaman dengan hal-hal seperti ini. Karena dia tidak bersalah, dia tidak punya alasan untuk memberikan uang. Aku mengerti. Long Jie menganggukkan kepalanya. Dia seharusnya tidak terlalu sabar. Dia hampir membuat masalah untuk Tang Ning. Jika dia benar-benar menggunakan uang, alih-alih membersihkan namanya, dia bisa membuat orang curiga memang ada yang salah dengan dirinya. Pada kenyataannya, dengan kata-kata panitia, situasi Tang Ning sudah berubah. Lagi pula, dia memiliki banyak penggemar setia yang terus-menerus menunjukkan kekurangan dalam insiden tersebut. Pada saat yang sama, ia juga meningkatkan kesannya di mata publik. Setelah itu, Tang Ning sekali lagi mengeluarkan pernyataan. Kali ini dia mengumumkan bahwa dia telah meminta pengacaranya untuk mengirim surat kepada Tianyi, menuntut mereka atas pencemaran nama baik. Dengan dirilisnya pernyataan ini, jelas Tang Ning bertekad untuk memperbaiki reputasinya. Selama popularitasnya meningkat, dia tidak pernah mempertimbangkan untuk meninggalkan Tianyi. Namun, Tianyi membalas kebaikannya dengan rasa tidak berterima kasih membuatnya menderita banyak kesalahpahaman dan merusak reputasinya. Meski begitu, dia tidak menuntut Han Yufan secara pribadi. Dia juga tidak menyebutkan semua ketidakadilan yang telah diberikan Tianyi padanya. Yang dia inginkan hanyalah menargetkan respons negatif yang dia terima dari insiden memanjat tempat tidur. Dia bertekad untuk membuktikan bahwa dia tidak melanggar aturan apapun atau memanjat tempat tidur manapun. Terhadap Tianyi dan Han Yufan, dia hanya memiliki satu kalimat sederhana, kita tidak lagi berutang satu sama lain. Sementara itu, tersiar kabar bahwa Tang Ning pasti akan meninggalkan Tianyi. Jika itu masalahnya, agensi mana yang akan dia tuju sekarang? Duduk di kantornya, Mu Ting terus memperhatikan semua prediksi dari media. Kenyataannya, dia sangat ingin menandatangani Tang Ning dengan Hai Rui.